Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adam Iqbal Tawakal. Dan malam ini kita akan ngobrol bareng nih sama Mas Wex. Kita akan ngobrolin tentang mindset anak muda, cara pikir anak muda, dan ke depan nih anak muda ini mau dibawa kemana gitu loh. Betul. Langsung aja ke Mas Wex. Oke, sebelumnya perkenalkan, nama saya Wahyu. Alhamdulillah basic masih sebagai wirausaha, Masya Allah. penjual minuman milkshake, kayak kopi-kopian kayak gitulah ya. Dan kalian semua pasti tahu lah minuman kekinian kayak gitu. Oke, kita ngobrolin apa tadi? Mindset anak Mindset, muda oke. ini kayak gimana sih Mas? Biar bisa step by step bisa ke depan ini Oke. gimana Mas? Jadi mindsetnya yang pertama yang harus dirubah itu jangan pernah bergantung sama orang lain. Nah, itu dulu yang paling penting. Jangan pernah bergantung sama orang lain. Karena apa? Kalau kita bergantung ke orang lain nanti ujung-ujungnya kecewa. Oh, Iya, ujung-ujungnya kecewa. Dari dulu saya nggak pernah bergantung sama orang lain. Karena bergantung sama Allah. Allah. Nah, paling penting itu bergantung sama Allah yang paling kuat, yang maha kuasa. Karena beliaulah yang memberi rezeki, pemberi segalanya, pemberi semuanya. Itu yang paling penting. Nah, yang kedua, mindsetnya harus dirubah ini dari awal. Ini gimana sih, Mas? Kita harus ke depannya jauh lebih maju lagi gitu kan. Nah, yang lebih maju lagi nih gimana? Memang nggak bisa langsung stepnya ke sana. Harus itu yang namanya step awal yang saya bilang tadi kan. Jangan pernah bergantung sama orang lain. Nah, sama satu ya. Yang kedua, harus ada yang namanya tujuan hidup. tujuan hidup. Tujuan hidup itu penting. Karena apa? Kalau teman-teman hidup sekedar hidup, ya mohon maaf, kambing di hutan hidup, orang hutan juga hidup ya. Hewan pun hidup. Karena apa? Nggak ada tujuannya. Jadi kita Ngalir aja gitu ya. benar. Jadi kalau kita manusia ini kan diberi akal sama Allah ini. Jadi harus ada yang namanya tujuan. Tujuannya kita hidup ini buat apa? Nah, yang paling penting itu. Dan yang ketiga, Ya. harus bermanfaat bagi orang lain. Nah, yang paling penting itu. Mengingat tentang harus bermanfaat untuk orang lain. Saya ingat omongan dari guru saya ya, tentang tugas seorang muslim itu dimanapun dia berada, orang lain harus merasakan manfaat dari dia. Benar ya, itu guru saya juga. Benar itu. Masya Allah sih. Benar. Jadi di mana ada seorang muslim, di situ ada manfaat bagi umat muslim lainnya. Jadi gitu. Jadi harus ada manfaat bagi orang lain. Jadi tiga itu harus penting. Itu yang paling penting dulu ya. Tiga poin tadi. Nah, yang keempat, nah yang paling keempat itu kan tujuannya. Nah, keempat ini mimpi. Nah, dream ya, bahasa Inggrisnya dream. Dream come true. Yes. Masya Allah. Dream, impian. Harus ada impian. Kalau teman-teman nggak ada impian, aduh sama aja, hidup di hutan aja bisa ya. Tidur mulu gak pernah mimpi. Nah, itu ya. Mimpi dong sekali. Harus mimpi, harus ada impiannya. Entah itu beli mobil, entah itu beli rumah, entah umroh sama orang tua, entah haji sama orang tua. Nah, itu penting. Jadi itu memang tujuannya itu harus ada. Yang tadi 4 poin tadi ya. Nah, itu harus diubah memang. Di awalnya dari apa? Pertama nih, di awalnya dari diri kita, dari kemauannya. Kemauan dari kita sendiri. Benar, dari kemauan sendiri itu harus ada. Cara mewujudkannya gimana? Berbagai banyak hal. Nah, yang saya bilang tadi, entah dari kerja. Kalau kerja memang lama, bener nggak? Nanti saya dibahas di video selanjutnya lah ya. Ya, siap. Selanjutnya nanti dibahas. Dari wirausaha juga tahu harus usaha apaan gitu. Jadi nggak bergantung sama orang lain itu bisa apaan. Jadi kita harus cara sudut pandangnya terus di mana. Kalau kata orang ustadz itu pernah saya dengar itu, kalau Islam Muslim itu harus tahu cara mengatasi adaptasi yang kayak gini. Kayak gini kan kita kan corona nih. Nah, kita harus pinter-pinter adaptasi, jangan menyerah sama keadaan. Bisa kan nyerah, wah udahlah, ngapain sih gue gini-gini aja, biarin aja. Biasanya kan kayak gitu ya. Tiduran, terus main game, terus nggak ngapa-ngapain biasanya kan. Main game itu kayak gimana kan di lingkungan kita ini ya. Benar. Ini kan anak mudanya kan wah, dari bangun tidur udah pegang HP, main game, terus dibela-belain ke warkop sambung wifi, tetap main game. Terus manfaatnya apa sebenarnya manfaatnya itu ya? Sebenarnya buat kalau kita ini. Iya, kalau buat hiburan sih nggak apa-apa kan. Gitu. Emang kan game itu kan sebenarnya kan buat hiburan aja, hiburan bukan semata. buat main-main terus hingga benar. lupa waktu, lupa apapun. Benar. Bahkan sampai lupa makan, dikasih tahu orang tua ngeyel, bahkan sampai ada durhaka sama orang tua itu parah banget ya.
Oh, di berita pernah ada sampai bunuh orang tua. Astagfirullahaladzim, parah banget berarti kayak gitu ya. Jadi harus dihindarin lah. Sebenarnya kalau buat yang hiburan doang nggak apa-apa, kalau hiburan ya. Tapi kalau udah sering-sering ya jangan lah. Kalau sekarang anak muda kan kita kan dituntut sebagai kreatif. Nah bener kan, anak muda itu udangnya kreativitas anak muda. Karena apa, di Indonesia ini banyak anak muda ini yang berpotensi besar ya. itu benar. Vokal, harus vokal ya. Nah itu harus vokal, harus tahu. Nggak usah malu. Nanti kalau saya gagal gimana, urusan belakang. Yang penting gas aja dulu, gas terus. Yang penting kan coba dulu, gagal perbaiki. Nanti ujungnya pasti tahu salahnya di mana. Jadi gitu, terus tahu dulu gitu Mas Adam. Jadi gitu. Dan gimana cara pandang anak muda ke depan ini gimana sih? Biar bisa sedikit lebih maju lagi, sedikit bisa gebrak, biar bisa ada greget-gregetnya lagi, itu gimana sih? Nah benar, kalau yang sedikit pandangan ke depan ini harus ada yang terakhir, poin terakhir tadi ya, impiannya. Nah impiannya harus ada, karena apa, orang tua ini ngeluarin uang banyak dari kita TK, SD, SMP, SMA, bahkan ada yang kuliah ya, 16 tahun berpendidikan, ya kan? 16 tahun berpendidikan biayanya berapa? Ratusan juta coy, ratusan Dan kita juta. lulus dan kalian lulus jadi pengangguran. Oh my god, terus kalian bilang nggak ada dari kerjaan yang menerima kita. Oh my god, nggak gitu caranya men, Bro, nggak gitu caranya, masih banyak ya. asalkan mau usaha ya. Usaha berasalkan mau usaha, yang penting mau usaha entah itu apapun bebas. Ya kan orang tua kan keluar uang banyak, masa kita udah lama ntar dulu lah, selalu ntar dulu ntar. Nah akhirnya kan Udah aja lu jawab PTW bro. nah, ada aja lu deket ini ya, mau PTW bro. mau kesini masa nunggu udah jalan keluar kan nggak mungkin. Jadi kita harus usaha dulu, jadi pandangannya harus ke depan. Jadi Kita harus ikut tahu. orang yang Nah, yang penting kan apa. kerja dulu nggak apa-apa, entah setahun 2 tahun 3 tahun kan gitu. Jadi nggak harus langsung usaha. Memang kalau yang misalkan bisa bilang kan nggak ada modal, biasanya kan nyalain gitu misalkan, ya udahlah yang penting ikut orang dulu, kerja dulu, nggak apa-apa, pengalaman yang paling penting kan gitu. Oh iya Mas Wahyu, Gitu. saya dulu sih pernah usaha sepatu gitu tuh. Nah iya Itu bener. saya mainnya di online sih, tentang Facebook, Instagram, WA, OLX dulu. Saya main di situ dan saya nyoba usaha sepatu itu nggak pakai modal. Tuh Bahkan saya utang antum. ya. Itu dulu ya. Saya dulu Bener ya, bener. ngambil satu sepatu itu harga 90.000 kalau Iya nggak salah. 90 itu. Saya utang antum 100.000 Hmm. plus 10.000-nya buat bensin. Saya jual sepatunya harga 150.000 dan itu laku. Untungannya berapa tuh? Lumayan kan? Keesokan harinya alhamdulillah lancar ya, Lancar alhamdulillah, bahkan sampai kalian ke luar pulau. nggak pakai modal. Nah, nggak pakai modal. Tapi Asalkan kita tahu asal tahu caranya, yang penting caranya dulu caranya, ya. kita harus tahu, nggak sekedar kita pengen usaha tapi apa yang kita jual di situ. Nah, Dan kenapa kita jual dan kenapa customer itu harus beli ke kita. why? Kenapa? Why-nya itu apa kalau kita Kenapa? pengen usaha seperti itu. Benar. Jadi why-nya itu kenapa kan? Dan langkah ke depan anak muda ini biar bisa survive Nah, itu kayak gimana ya? wah kalau masalah survive ini mentalnya harus dibentuk dari sejak sekarang. Ini mental, ini masalah pertahanan mental, bukan fisik loh ya, ini mental. Entah itu dihina, dicaci, dimaki, diinjek. Saya pernah dulu ya, wah udah parah. Dibohongin, ditipu, Dibohongin, sering bro. ditipu, Di HP bro, sering bro. Waduh. Parah. Kalau saya ceritain dulu, nanti saya ceritain lah ya. Parah malah. Itu harus mental ya dulu. Itu mental tuh, untuk mental kita sebagaimana anak muda ini dibentuk. Nanti kedepannya kita menjadi mental yang kuat, mental pejuang, bukan mental pecundang. Karena apa? Karena kalau mental pejuang kan pasti tahu nanti, aku habis Step-stepnya melakukan ya. ini, nah, salah, habis ini benar, habis ini kayak gini harus tahu. Jadi mental memang harus persiapan mental. Jadi kayak gitu. Sedang ya. Oke lah, kita cukupkan hari ini ya ngobrol bener. sama kita berdua Kita berdua nih di Hijrah Heroes. Hijrah Heroes. Jangan lupa di subscribe, like, comment, dan dan share. share. Semoga bermanfaat buat kalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.